Komando Pasukan Khusus Kopassus berisi prajurit elit TNI Angkatan Darat yang tangguh dan terlatih. Ketangguhan mereka tentu buah hasil dari kerja keras dalam menjalani pendidikan dan pelatihan. Bagi prajurit TNI AD yang ingin bergabung dengan Korps Baret Merah, diwajibkan untuk menjalani seleksi awal dan sejumlah tahapan pendidikan. Simak berikut ini tahapan pendidikan untuk menjadi prajurit Kopassus. Tahap awal yang mesti dilalui adalah seleksi awal sebelum mengikuti pendidikan. Salah satu syaratnya yakni calon prajurit Kopassus harus prajurit TNI AD aktif dengan masa penugasan minimal 4 tahun dan sudah pernah dikirim dalam tugas operasi. Selain itu, mereka akan diseleksi secara ketat mulai dari postur tubuh, kesehatan, fisik, wawasan kebangsaan, kesetiaan kepada NKRI, serta tes akademis dan psikologi. Syarat lain yang harus diperhatikan, yaitu calon peserta didik sedang tidak berurusan dengan kasus hukum serta mendapat rekomendasi dari komandan satuan. Setelah lolos dari tahap awal, peserta didik menjalani tahapan berikutnya, yaitu pendidikan Paradasar dan Prapendidikan Komando Pradikko. Waktu tempuh pendidikan ini selama 2 bulan di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, sebelum mengikuti pendidikan komando. Dalam tahap ini, peserta didik memperoleh pembekalan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur. Selanjutnya, peserta didik akan menempuh tahap paling berat, pendidikan komando selama 7 bulan. Latihan ini memiliki beberapa tahap. Dimulai dengan tahap hutan gunung, peserta didik akan berlatih teknik dan taktik pertempuran hutan hingga kemampuan survival. Tahap ini ditutup dengan long march atau jalan kaki dari Bandung ke Cilacap, Jawa Tengah. Selanjutnya, peserta didik akan menjalani tahap rawa laut di Cilacap yang dicap paling berat. Sebab harus menjalani infiltrasi melalui rawa laut, simulasi pertempuran, simulasi pelolosan dari kamp tawanan, termasuk berenang ke Nusa Kambangan. Tahap ini ditutup dengan pelantikan sebagai prajurit komando di Pantai Permisan dan berhak disematkan brevet komando, mengenakan brevet merah dan mendapat sebilah pisau komando. Prajurit yang lolos dan menyandang brevet komando akan ditempatkan di grup 1 Kopassus atau satuan para komando. Namun, tes psikologis yang dijalankan selama pendidikan akan menjadi rujukan terhadap minat dan kemampuan prajurit untuk mengambil materi spesialisasi dasar. Materi tersebut meliputi tembak runduk, pendaki serbu, zeni demolis, peralatan, perhubungan, dan kesehatan. Pada tahap terakhir, prajurit akan menjalankan pelatihan pertempuran hutan selama 1,5 bulan. Usai mengantongi brevet pertempuran hutan, prajurit akan kembali ke satuannya di grup 1 Kopassus dan siap melaksanakan tugas operasi. Berikutnya, lewat rangkaian tes psikologis, prajurit akan mengikuti pendidikan spesialisasi lanjutan dan pengembangan spesifik kemampuan sandi yuda dan penanggulan teror.